Wa fi riwayati Qatadah, di dalam riwayat Imam Qatadah, karena Habibun adalah ya, itu Habibun Najjar itu Habib Najjar itu fi gharin ya, ada di dalam kota ya'budu rabbahu, yang dia menyembah Tuhannya. Falamma balaghahu, maka ketika sampai kepada Habibun Najjar itu yang khabar rusuli, tentang berita atau kabar tentang utusan-utusan itu, atau maka Habibun Najjar pun mendatangi mereka, yaitu utusan-utusan ya, utusan-utusan itu. Padahal dinahu, lalu ia menjelaskan tentang agamanya ya, jadi menceritakan ini Habibun Najjar kepada utusan itu tentang agamanya. Aku tuh begini, setiap hari menyembah begini, ibadahku begini ya, kata Habibun Najjar kepada utusan-utusan itu. Waqala, dan ia berkata ya, yaitu di dalam ayat ini, yaitu qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u ma yasma'u tadi. Wa asabakum ya, dan akan sampai kepada kamu sekalian minna, dari kami, adzabun alim, siksaan yang pedih. Ai muallimun sadidun, yakni ya, penyakit atau waktu yang sangat, ai muallimun sadidun, yaitu yang sangat menyakitkan. Jadi nanti akan datang kepada kamu siksaan yang sangat pedih. Ai muallimun sadidun, yakni ya, yang sangat pedih sekali. Falamma sami'a, maka ketika datang atau mendengar itu falamma sami'a, maka ketika mendengar rusulun, utusan-utusan itu, hadza, akan perkataan itu, minhum, daripada ahli Tauhid itu, qalu, maka itu utusan-utusan berkata, qahirukum ma'akum, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sekalian. Jadi adanya paceklik, adanya banyaknya penyakit itu bukan karena sebab aku datang ke sini, kami ke sini, kata utusan itu, tapi karena ulah-ulah kalian semua. Ay asobatkum su'umukum, yakni telah menimpa kepadamu kemalangan, musibah, bikufrihim, yaitu karena sebab kekufuranmu, wa bikadibikum, dan juga karena kedustaan atau mendustakan kalian kepada risalah, yakni asobakum su'umu, yakni yaitu menimpa kepada kamu kemalangan itu. A'indu kitu balantum kaum muslimun, apakah kamu jika diberi peringatan kamu akan mengancam kami? Bal antum kaum muslimun ya, tetapi justru kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayin wa intum billah, yakni jika kamu dinasihati ya oleh Allah, tatayyartum, maka kamu merasa malang. Jadi ketika Allah memberikan peringatan, dia merasa apa? Merasa malang, merasa teraniaya, merasa dia mendapatkan musibah. Ya, seperti saya sekarang ini, ketika Allah berikan peringatan dengan virus corona, ya merasa bahwa ini adalah ya merupakan suatu kemalangan, kesialan. Ya. Jadi adanya pandemi corona ini, ya kalau kita sesuaikan dengan cerita penduduk Intaqiyah ini, ya, jadi Allah udah ngasih peringatan nih sama kaum Intaqiyah dengan terjadinya paceklik, harga mahal, penyakit macam-macam banyak, wabah. Itu ketika adanya 3 utusan itu, ya terjadi hal seperti itu. Maka ini penduduk kaum Intaqiyah gak sadar ketika Allah berikan peringatan seperti itu bahwa ini adalah suatu kemalangan. Wah, ini apes, sial ini gitu. Nah, sama seperti hal sekarang ini, bahwa ini ada peringatan dari Allah, adanya virus yang kecil, ya, tapi kita takut
dengan virus yang kecil ini. Ya. Padahal ada peringatan dari Allah bahwa kita supaya sadar ternyata apa yang kita sombongkan ya, dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, nggak ada apa-apanya dibanding oleh dengan apa? Dengan kekuasaan Allah. Allah hanya menunjukkan kekuasaan yang virus yang kecil, nggak berdaya manusia, betul kan? Seluruh dunia nggak berdaya. Nah ini peringatan mestinya kepada kita. Jangan sampai kita lalai, jauh dari Allah. Justru terjadi musibah begini, kita lebih dekat kepada Allah. Ya, banyak taqarrub ila Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, jangan jauh kepada Allah. Nanti ya bisa terjadi apa yang terjadi kepada kaum Tokiyah, kepada kita. Makanya di sini kita Al-Quran bukan sekadar dibaca, kita apa? Kita baca tafsirnya, kita baca artinya supaya meresap ke dalam hati kita. Jadi menurut penduduk Tokiyah itu terjadi musibah itu karena kesialan aja, sial, malang, ya apes gitu. Au tawa'attumuna birrajmi, atau kamu mengancam, justru mereka itu mengancam kami, kata utusan itu birrajmi, dengan rajam. Jadi mereka mengancam kepada utusan-utusan itu akan dirajam utusan, akan dibunuh itu utusan dengan cara dilempar dengan batu. Bal antum kaum musyrikun, ya, bahkan kamu itu adalah orang-orang atau kaum yang mempersekutukan Allah. Fatajarruna ala qatil rasul, lalu mereka itu berani akan membunuh utusan-utusan itu. Jadi mereka sudah benar melampaui batas, sehingga orang yang membawa risalah, orang yang mengajak beribadah kepada Allah justru dimusuhi, justru akan dibunuh apa kaum Tokiyah ini. Yang terjadi sekarang, orang yang ngajak ya kepada kebenaran dianggap ya musuh, dijauhin. Ya. Tapi ketika ada orang ngajak kepada kemaksiatan, orang ngajak ya, ada yang ngajak kepada berbuat dosa, berbuat maksiat jauh dari Allah, oh mereka ini kembali. Ya. Justru kita harus ikut kepada orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Jangan dimusuhin. Ada orang datang ke tempat kita yang ngajak sholat berjamaah, ngajak ngaji, ngajak berbuat baik, jauhi maksiat, jangan dimusuhin. Justru itu yang kita ikuti. Falamma balagha, maka ketika berita, falamma dzalikal khabar, maka ketika sampai itu kabar, berita ya Habiban kepada Habib bin Najjar, wajah dan datanglah ia min aqsal madinati rajul yas'a, ya, dari tengah-tengah kota atau dari ujung kota, dari pinggiran kota, seorang laki-laki yang datang dengan bertegak gesa, itu Habib bin Najjar. Kalau ini udah banyak mudah ya. Waqala Qatadah, tadi itu ya. Waqala Qatadah, dan berkata Imam Qatadah, la mantaha, maka tatkala sampai Habibun, itu Habibun Najjar, ila rusuli, kepada utusan-utusan, waqala, dan berkata itu Habibun Najjar lahum, kepada utusan-utusan itu, atas aluna hada risalah, apakah kamu meminta akan seruan ini ajrun, akan upah atau imbalan? Kalau maka ini utusan menjawab, lah, tidak. Jadi ketika ditanya oleh Habib Najjar, ini utusan, apakah ente datang ke sini membawa risalah untuk beribadah kepada Tuhanmu? Ente nyari upah, ya kan? Apa nyari materi? Maka dijawab oleh utusan, tidak. Walakin naqulu, tetapi ya, kami berkata, ittabi'u, ikutlah kalian. Waqala, maka berkata Habib bin ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah olehmu utusan-utusan itu.
Ittabi'u man la yasluku ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan kepadamu, ya, wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa yad'unakum, dan mereka, ya, menyerukan kepada kamu ilal huda, kepada petunjuk yang benar. Wa ila thariqil mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Falamma sami'a, maka ketika mendengar kaumnya itu Habibun Najjar dari akan perkataan itu, qalu, mereka berkata lah kepada Habibun Najjar, anta kunta, wahai Habibun Najjar, ya, engkau anta kunta muhtalifan lidinina. Justru malah ketika diajak untuk ngikutin itu Rasul oleh Habibun Najjar dibalikin, ya, ama itu kaum, ya, dengan kata-kata anta kunta mukhalifun lidinina. Hei Habib Najjar, ente udah nyalahin agama ente. Itu kata kaumnya begitu, malah Habib Najjar yang dibalikin begitu. Ketika Habib Najjar supaya memerintahkan kepada kaumnya untuk mengikuti utusan-utusan itu, justru malah kaumnya, ya, balikinnya begitu. Ente Habib Najjar udah salah ente. Kenapa ente malah bertentangan, ya, malah berbeda dengan agama yang kamu anut? Wa mutabi'an lidini haula, justru malah kamu itu ngikutin agama-agama utusan ini. Ya, wa mutabi'an lidini haula rusul. Kenapa ini? Kata kaumnya begitu. Kenapa ente wahai Habib Najjar? Ya, justru ente menyalahi, ya, kepada agama yang ente percaya. Justru malah ente mau ikut sama agama-agama ini rusak. Qala Habibun Najjar, maka berkata, maka berkata Habibun Najjar, wa ma la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, itu jawabnya Habibun Najjar. Wa ma liya, dan mengapa aku la a'budu, tidak menyembah alladhi fatarani, yang kepada Tuhan yang telah menciptakanku. Bagaimana bisa aku tidak menyembah kepada Tuhanku yang sudah menciptakanku? Kata Habibun Najjar. Abi ai sababin, yakni dengan sebab apa? La a'budu khaliqi, aku tidak menyembah kepada yang telah menciptakanku, khaliq, yang telah menciptakanku. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Tuhanku ini, ya, kamu sekalian akan dikembalikan. Ente tahu kan, kita ini diciptakan oleh Allah, ya, dan juga kita akan kembali kepada Allah. Sebab apa? Ya, aku ini tidak menyembah kepada Allah yang telah menciptakanku, dan kita akan kembali kepada Allah. Habib Najjar begitu. Aitu raduna 'indal ba'si, yakni, ya, kamu semua akan dikembalikan nanti ketika bangkit dari hari kubur. Fayujajikum, lalu Allah pun akan, ya, membalas kamu sekalian. Bi'amalikum, dengan amal-amal kamu sekalian. Kila, maka dikatakan Adhafal fitrata ila nafsihi. Ya, adhafa, Habib Najjar pun menyandarkan, ya, al-fitrata, fitrah, ila nafsihi, kepada dirinya sendiri. Warruju'a, dia, dan juga dia menyandarkan kembali ilaihim, kepada mereka. Lianna fitrata, karena bahwasanya fitrah itu asarun nikmah, adalah, ya, bekas nikmat, ya. Wa kanat alaihi, wa kanat, dan adalah fitrah itu alaihi, kepada Habibun Najjar, adhara, lebih tampak, wa birruju'i, dan di dalam kembali kepada Allah, makna jazri, makna jazri, ya, benar, jazri, bukan hakan jimnya. Makna jazri yaitu makna membentak, wahwa, dan makna jazri itu karena adalah alqabihim, adalah lebih pantas, ya, al-yaqo, lebih pantas, lebih layak, bihim, kepada mereka. Wakilan, dikatakan innahu, ya, bahwasanya
lama qala, maka ketika berkata itu Habib Najjar, ittabi'ul mursalin, tatkala mengucapkan ittabi'ul mursalin, ikutilah oleh kamu sekalian itu utusan-utusan, akhadhu, maka mereka menangkap ya Habibun Najjar, wa rafa'uhu, dan mereka pun melaporkan ya itu Habibun Najjar ila muki kepada raja. Faqala, maka berkata lahu kepada Habibun Najjar al-mulku, yaitu raja, ya, akun tatabian lahu, hei Habibun Najjar. Maka ketika ditangkap Habib Najjar nih sama umatnya, lalu Habibun Najjar dibawa ke hadapan raja, maka raja pun bertanya ya kepada Habibun Najjar, akun tatabian lahu, wahai Habibun Najjar, apakah kamu telah ikut kepada utusan-utusan itu? Faqala Habibun, maka berkata Habibun Najjar, wa ma liya la aqulu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi ayat ini adalah perkataan Habibun Najjar ketika diinterogasi, ketika ditanya oleh Raja Ethiopia, wahai Habibun Najjar, ente udah ikut agama mereka? Dijawab oleh Habibun Najjar, wa ma liya aqulu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana bisa aku tidak menyembah Tuhan yang sudah menciptakanku? Wa ilaihi turja'un, dan kepada Tuhanku itu kamu sekalian akan dikembalikan. Jawab gitu. Bagaimana bisa aku tidak menyembah Allah yang sudah menciptakanku, wahai raja? Dan bagaimana aku tidak bisa menyembah kepada Tuhan yang mana engkau sekalian akan dikembalikan kepada Allah? Maka orang meninggal itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan juga akan dikembalikan kepada Allah. A'atahidu min duni alih. A'atahidu, mengapa aku akan menyembah min dunihi, dari ya Tuhan-Tuhan selainnya, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah, alihatan akan ya Tuhan, apa sesembahan yaitu Tuhan. Jadi a'atahidu alihatan min dunihi gitu. Ya, mengapa aku akan menyembah Tuhan selain itu Allah? Ya, ada itu istifham bermakna inkar. Ya, di mana inkar? Atahidu itu adalah istifham yang maknanya adalah makna inkar. Ya, menyalahi. Aila tahidu, yakni aku tidak akan menyembah min dunihi, ya, dan selain Allah alihah, ya, yaitu Tuhan. Jadi la a'budu min duni alihah, aku tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Iyuridni, jika menghendaki kepada diriku Ar-Rahmanu, Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu Allah, bidurin, dengan kemadaratan, la tughni anni syafa'atun syai'an, niscaya ya, tidak akan memberi manfaat bagi diriku syafaat mereka syai'an, sedikit. Jadi ketika Allah sudah berkehendak, kata Habibun Najjar, ya dengan kemadaratan, la tughni anni syafa'atun syai'an, tidak bermanfaat pertolongan mereka, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kata Habibun Najjar. Ailat tadafa'u, yakni tidak akan menolak ya dariku syafa'atuhum, pertolongan mereka. Jadi ketika Allah sudah memberikan musibah, bencana, ya tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menolong, kata Habibun Najjar, sedikit pun, minasui, dari kejelekan, wal makruh, ya, dan dari yang tidak diinginkan atau yang tidak disenangi, li'annahu, karena bahwasanya la syafa'ata lahum, tidak ada pertolongan bagi mereka. Jadi kita ya, jangan terlalu percaya diri dengan apa? Dengan prokes. Jangan seolah-olah dengan prokes itu kita akan selamat. Ya, dengan divaksin kita akan selamat. Ini cocok ini ayat ini. Subhanallah. Jadi lantas Tuhan syafa'atun saya tidak ada manfaat pertolongan mereka. Kalau Allah sudah memberikan kemadaratan, kata Habibun Najjar, la tadfa'u syafa'atuhum.
Kalau Allah sudah memberikan takdirnya bahwa kita celaka, kehati-hatian itu nggak bakal bisa menolak takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan kena penyakit, udah pakai masker 3 lapis, ya kan, cuci tangan, kemana-mana bawa hadis apa tuh, hand sanitizer, yang kemana-mana di kantor yang sanitizer, nah itu ya hadis sanitizer. Kalau Allah udah takdirkan kena gak bermanfaat itu masker 3 lapis, ya kan, hand sanitizer susah nyebut itu, hand sanitizer itu gak manfaat. Ternyata ini cocok banget dengan keadaan sekarang, masya Allah. Li'annahu la safatul, kenapa sesungguhnya tidak ada manfaat bagi mereka. Ini harus percaya kepada Allah ya dalam keadaan begini. Wala yumkinun, dan mereka tidak pula mendapat bisa mendapatkan, dan juga mereka tidak bisa menyelamatkan ya. Ay la yuhlisuna, yakni tidak dapat yang menyelamatkan min dalika, dari itu perkara, min dalikal makruh, dari itu sesuatu atau perkara yang tidak disenangi. Jadi kita nggak bakal bisa menghindar ya dari sesuatu yang kita tidak senangi. Sakit ya, udah berusaha kita jaga kesehatan, berjemur sampai hitam ya, pada telanjang. Orang-orang kaya saya lihatin depan rumahnya pada telanjang aja pagi-pagi dia ya. Iya kayak burung. Sekarang orang-orang kayak burung, disemprot, dijemur ya. Itu masya Allah, cocok banget ini. Ya. Ayla yang la yuhlisunu min dalikal makruh, tidak bisa selamat, tidak bisa menghindar ya dari yang tidak kita inginkan, yang tidak senangi. Fala masami al-qawma, maka ketika mendengar ini kaum kalam Habibin, ya kalamnya atau ucapannya Habibun Najjar itu, qalu, maka mereka ini kaum Mintok yang berkata, ya Habibu, wahai Habibun Najjar, inna haula'i rusula, sesungguhnya ini utusan adalah saduka ya saduka ya, yang telah menghalangi kamu min dini abaika, dari agama bapak-bapak. Hai Habibun Najjar, ente enggak sadar apa? Ini utusan-utusan adalah orang-orang yang menghalangi kamu dari agama nenek moyangmu. Yang ini sudah mengganggu tradisi nenek moyangmu. Iya, kata kaum Ethiopia kepada Habibun Najjar itu, "Baki andini Rasul." Hai Habibun Najjar, kembali ente kepada agama bapak ente, nenek moyang ente, ya, dari mengikuti itu agama utusan itu. Wa illa, kalau kamu tidak kembali kepada agama kamu, diancam ya Habibun Najjar wa kaumnya, naqtuluka, aku akan membunuhmu biasa dan adab, yaitu dengan siksaan yang sangat pedih. Oh, diancam mulai. Ente kalau ngikutin dia, ya awas, kau penjara, kau habisi itu, gitu. Ya, gitu. Kalau udah bertentangan ya dengan penguasa, gitu nih. Habibun Najjar diancam. Kalau ente kagak ya pergi, kagak berhenti ikuti utusan, ente kagak kembali lagi kepada agama yang sudah diatur oleh nenek moyang ente, maka ente akan kami bunuh, kata itu ya kaum Ethiopia. Biasa dilawan dengan siksaan yang sangat pedih. Olah Habibun, maka berkata Habibun Najjar jawaban, ya sebagai jawaban lahu kepada itu kaum Ethiopia, inni idza labi dhalalin mubin. Dijawabnya tuh, ini sesungguhnya aku idza labi dhalalin, kalau ya, begitu pasti ya, berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ai in raja'tu, yakni kalau aku kembali ila dinikum, kepada agama sekalian, pada Islam, setelah mengikuti agama Islam, laqad kuntu fi dhalalin mubin. Jadi artinya ini adalah fi dhalalin mubin. Kalau aku kembali lagi kepada agama nenek moyangku, ya setelah aku menjadi orang Islam,
maka aku menjadi orang yang sangat sesat. Bidolali mubin, yaitu dalam kesesatan yang nyata. Li'anna dinakum, sesungguhnya agama kamu sekalian itu batilun, adalah agama yang batil, agama yang sesat, kata Habib bin Najjar. Wa ba'da dzalika, maka setelah berkata demikian, tawajjaha, maka menghadap ini Habib ila Rasul, kepada utusan Rasul. Faqala, maka berkata ini Habib bin Najjar, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kata Habib bin Najjar, dia berkata kepada itu utusan yang diutus oleh Nabi Isa, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Wahai utusan, aku beriman kepada Tuhan yang kamu sembah. Fasma'un, maka dengarkanlah oleh kamu. Qila dukhulil jannah, ya. Maka dikatakan dikatakan kepadanya, ya, masuklah ke dalam surga. Udkhulil jannata, qila dukhulil jannata, maka masuklah kamu, ya, ke dalam surga. Ayat walamma qala Habibun, yakni artinya ini ayat ketika berkata ini Habib bin Najjar, ini amantu bi rabbikum wasma'un, akhadhu, ya, maka kaum itu pun menghadap kepada menangkap Habib bin Najjar, wasadu, dan mereka pun mengikat, ya, ala unukihi, atas, ya, lehernya itu Habib bin Najjar, silsilah akan apa, rantai. Fasolabuhu, lalu mereka pun menyalibnya ala babil Madinah, ya, di atas kota, apa, pintu kota, di atas pintu kota, atau yaitu di atas gerbang kota Gapura. Ini digantung, ya, Habib bin Najjar itu digantung, disalib, ya, di gerbang kota oleh itu kaum Intofia. Insyaallah, ya, perjuangan, ya, untuk mempertahankan akidah seorang Habib bin Najjar yang dia mengikuti agama utusan-utusan Nabi Isa itu, yaitu agama Islam. Maka ini Habib bin Najjar pun dianggap musuh oleh kaum Intofia, ya, padahal itu kaumnya sendiri. Dan juga pada akhirnya itu Habib bin Najjar, ya, ditangkap, diikat lehernya, lalu disalib, ya, itu Habib bin Najjar di pintu gerbang kota. Jadi jangan takut ketika kita mempertahankan kebenaran yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, kita nggak usah takut. Ini, ya, cerita tentang Habib bin Najjar, ya, dan 3 utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Panjang cerita. Qala Sadiyu, maka berkata Imam Sadi, wallahu a'lam bishawab, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Insyaallah kita akan ketemu di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, ya, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari berbagai musibah, bencana, dan juga, ya, virus yang sedang mewabah di dunia ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka